Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat minuman buah naga milk drink ya, dari bahan yang sangat sederhana. Ini juga cocok banget untuk ide jualan. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Rebus terlebih dahulu untuk sagu mutiaranya. Jadi siapkan 1 liter air, tunggu hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih masukkan 1 bungkus sagu mutiara. Tunggu hingga sagu mutiaranya ini mengapung semua, baru setelah itu diaduk. Nah, di sini aku juga punya ya, pernah share resep cara memasak sagu mutiara hemat gas. Nanti untuk linknya akan aku sertakan di kolom deskripsi. Nah, kalau sudah sagu mutiaranya ini berubah bening dan juga matang tentunya, kemudian siapkan 1 liter air dingin, masukkan semua sagu mutiara dan rendam hingga dingin. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan yang lain. Siapkan 400 ml air dan juga 1 sendok makan jelly cincau, 4 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Nah, setelah mendidih kemudian angkat. Lalu di sini juga aku siapkan untuk loyang. Loyangnya ini bebas aja ya untuk ukurannya. Terlebih dahulu untuk loyangnya basahi dengan menggunakan air matang supaya nanti mudah mengeluarkan dari cetakan. Tunggu hingga dingin. Kemudian aku akan siapkan untuk bahan puding yang lain. Jadi siapkan lagi 400 ml air. Kemudian masukkan 1 sendok makan jelly. Ini yang rasa nanas ya, tapi keliru aku masukkannya yang rasa grape. Tapi nggak apa-apa. Kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir. Dan supaya warnanya itu kuning seperti nanas, di sini aku akan berikan pewarna kuning. Nah, untuk jelinya ini sesuaikan aja ya dengan selera untuk rasa dan warnanya. Oke, ini aku beri pewarna kuning supaya warnanya itu nanti cerah. Setelah mendidih, kemudian akan aku tuang juga ke dalam loyang. Untuk ukuran loyangnya bebas aja, dan loyangnya basahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang. Nah, kemudian tunggu hingga dingin. Setelah dingin dan mengeras, lalu potong-potong dadu kecil ya. Memotongnya kecil-kecil aja supaya bisa masuk ke dalam sedotan. Karena nanti ini akan kita kemas ke dalam plastik, sehingga nanti kalau mau dijual kembali tinggal diberikan sedotan aja untuk meminumnya. Nah, akan aku potong-potong juga untuk puding yang berwarna kuning atau jelly yang berwarna kuning. Oke, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Lalu aku akan siapkan bahan yang lain. Di sini ada 1 buah naga. Ini aku menggunakan buah naga merah ya. Potong-potong dan masukkan ke dalam food processor, atau boleh juga kalau tidak ada food processor dihaluskan manual aja, dibecek-becek dengan menggunakan sendok garpu juga bisa. Lalu di sini aku akan tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir, kemudian haluskan. Kalau sudah halus, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Akan aku siapkan untuk bahan yang lainnya. Sekarang aku akan siapkan bahan yang lainnya. Siapkan 500 ml susu UHT dan juga 100 gram SKM atau susu kental manis ya. Untuk tingkat kemanisannya, jika kurang boleh ditambahkan takaran SKM-nya. Selanjutnya masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, di sini juga aku akan tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Lalu masak terus hingga mendidih. Jangan lupa untuk diaduk terus ya, supaya susunya ini tidak pecah.
Nah, kalau sudah mendidih, kemudian dinginkan terlebih dahulu hingga menjadi suhu ruangan. Selanjutnya, kalau sudah dingin, di sini aku akan siapkan bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ada sagu mutiara, buah naga, kemudian juga ada jelly. Nah, untuk sagu mutiaranya ini akan aku pindahkan ke dalam gelas takar ya. Untuk tempatnya di sini aku menggunakan plastik standing pot dengan size 500 ml. Nah, ini aku akan masukkan ke sini ya, supaya lebih praktis dan mudah aja aku menuangnya dengan menggunakan gelas takar seperti ini. Nah, pertama aku tuang untuk buah naga, kemudian tambahkan juga nanti untuk yang lain-lainnya. Untuk satu resep ini sebenarnya bisa menjadi 5 plastik ya. Jadi nanti untuk harga jualnya silakan aja tentukan sendiri, sesuaikan dari budget yang kalian keluarkan. Untuk pengemasannya ini menggunakan plastik pot seperti ini itu lebih hemat ya, karena untuk yang isi 50 harganya kurang lebih antara 20 ribuan. Itu untuk yang 500 ml. Nanti kalau misalkan ukurannya menggunakan yang 250 ml, tentunya harganya juga akan lebih murah dibandingkan yang ukuran 500 ml. Nah, kemudian kalau sudah buah naganya masuk, masukkan lagi untuk bahan yang lain seperti sagu mutiara, juga jelinya secara selang-seling. Nah, tentunya kalau kalian menggunakan yang pouch ukuran 250 ml akan menjadi lebih banyak ya hasilnya. Jadi akan menguntungkan banget jika ingin digunakan sebagai ide jualan. Karena aku menggunakan yang size atau ukuran 500 ml, jadi di sini hanya menjadi kurang lebih 5 cup ya, atau 5 plastik ukuran besar. Nah, sekali lagi ya, di sini aku share cara resepnya aja. Untuk harga jualnya silakan nanti tentukan sendiri. Kemudian tuang susu yang sudah kita masak tadi, tapi syaratnya harus sudah benar-benar dingin suhu ruangan ya, supaya plastiknya itu tidak berkerut. Kalau panas nanti dimasukkan plastiknya akan berkerut. Oke, isi semuanya ke dalam wadah seperti ini, kemudian tinggal disimpan di dalam kulkas. Untuk di suhu kulkas ini bisa bertahan sampai 5-6 hari ya. Kalau di suhu ruangan ya maksimal itu 2 hari, itu aja sudah mengkhawatirkan ya, karena ini kan jenisnya minuman, jadi takutnya kalau di suhu ruangan menyimpannya itu terlalu lama nanti takutnya basi. Jadi aku sarankan kalau di suhu ruangan ya 1 hari aja. Nah, ini enak banget ya jika disajikan dingin atau ditambah menggunakan es batu. Nah, seperti ini hasilnya ya kalau sudah dimasukkan semuanya ke dalam plastik. Nah, untuk penjualannya bisa ditambahkan dengan sedotan besar seperti ini. Kalau menggunakan sedotan besar seperti ini akan bisa tersedot semua ya dengan isi-isiannya, puding-pudingnya juga. Makanya untuk pudingnya memotongnya harus kecil-kecil supaya bisa masuk ke dalam sedotan besar. Oke, ini aku akan mencoba ya. Untuk rasanya itu enak ya, karena perpaduan dari buah naga juga jelly-jelly yang ada rasa cincau dan juga rasa yang lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat ide jualan atau usaha membuat buah naga milk drink ala aku ini. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.